Bab 3901-3905. Yang akan datang. Melihat kedatangan Mu Yun, si Mei Yun berkata, ini adalah pendahulu klan Ye. Beberapa dari mereka mengikuti kakekmu dalam ekspedisi. Kamu datang denganku. Si Mei Yun memimpin Mu Yun ke lembah. Dia melihat burung Dewa Jinpeng yang sangat besar, sekarang bercokol di pegunungan. Di depan Dewa Pengbert, seorang pria dengan tinggi hampir 2 meter, tinggi dan mengenakan baju besi berwarna biru darah. Wajah laki-laki itu seperti pisau, dengan ujung dan sudut yang tajam. Seluruh tubuhnya memberikan temperamen yang tegas. Definisi sekilas terlihat seperti mesin tempur yang sangat menakutkan. Komandan kamu Heng Song, si Mei Yun berteriak. Saya melihat pria parubaya datang saat itu, bertinju dan memberi hormat, dengan tatapan hormat nyonya. Si Mei Yun berkata sambil tersenyum, Mu Yun, ini adalah Komandan Ye Heng Song, Komandan Tentara Qing Qiao. Seluruh tentara Qing Qiao ada di tangannya dan telah membuat reputasi yang hebat. Komandan Heng Song, ini Mu Yun, Ye Yuxi, dan putra Mu Qingyu. Ye Heng Song memandang Mu Yun dan melengkungkan tangannya dan berkata, lihat tuan mudamu. Komandan, sama-sama. Tapi Ye Heng Song tersenyum dan berkata, bagaimana kabar nona keempat sekarang? Sangat bagus. Melihat senyum Ye Heng Song, Mu Yun juga merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Orang ini, tertawa hampir lebih buruk daripada menangis. Jelas sekali, saya dapat merasakan bahwa pria ini sepertinya hampir sulit untuk menunjukkan senyuman di hari-hari biasa. Kali ini, terima kasih atas kepemimpinanmu. Sama-sama, nyonya. Ye Heng Song melengkungkan tangannya dan berkata, tugasku. Saat ini, si Mei Yun datang ke depan pria itu. Kepala manajer Ye Feng dan lelaki tua Lu Ji berdiri di sisinya. Apakah pos doanya sudah dikirim? Kata si Mei Yun. Katakan pada wanita tertua, itu hilang. Ye Feng berkata dengan hormat, ketika kami tiba di kota Giok, kami punya rencana untuk datang ke keluarga Xiao. Si Mei Yun tersenyum dan berkata, apapun strategi mereka, kali ini, kita akan membawa kembali orang-orang kita sendiri, orang-orang dari keluarga Xiao. Mengapa kita harus menghentikan mereka? Semua orang mengangguk saat ini. Jika kamu sudah siap, ayo pergi. Kata-kata si Mei Yun jatuh dan memimpin. Jilao mengikuti binatang si Mei Yun tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Xingze, Ye Xiangwei, Ye Xiang dan lainnya juga mengikuti. Mereka tentu ingin melihat peristiwa besar tersebut. Komandan Ye Heng Song, dengan pasukannya yang hijau dan riang, menaiki burung Raja Wali Emas satu demi satu, yang sangat kuat. Ai Yuan Liu dan istri Yu Feiye tinggal di lembah bersama Ye Feng, manajer utama. Ayo pergi. Atas perintah tersebut, 36 burung Jinpeng penuh, membawa ribuan sosok, berangkat pada saat ini. Di atas burung emas para dewa, Mu Yun juga cukup bersemangat saat ini. Yuner, Yudan, aku akan mengantarmu pulang. Kalau dipikir-pikir baik-baik, anak-anakku. Cener adalah bosnya, Yudan adalah yang kedua, namun, dia belum pernah melihat debu atau hujan. Saat ini, saya harus tahu apa yang saya lakukan ketika saya datang ke klan Ye di reruntuhan suci Xiaoyao. Qin Mengyao, apa yang kamu lakukan sekarang? Burung Jinpeng, sang dewa, menuju ke utara sepanjang jalan. Reruntuhan suci Xiaoyao, wilayah yang luas. Pusatnya adalah tanah keluarga Ye. Wilayah utara adalah kewarganegaraan Xiao. Di sisi kiri dan kanan warga negara Xiao terdapat wilayah warga negara Nangong dan warga negara Chu. Oleh karena itu, hubungan antara warga negara Xiao, warga negara Nangong, dan warga negara Chu cukup baik. Saat ini, reruntuhan suci Xiaoyao, tanah di wilayah utara. Kebangsaan Xiao terletak di tempat kota Giok. Kota Giok terletak di reruntuhan suci Xiaoyao. Ini adalah salah satu dari 7 kota suci yang terkenal. Kota ini setenar kota Xiaoyao. Saat ini, kota Giok berada di kediaman keluarga Xiao. Sebagai pemimpin klan Xiao saat ini, Xiao Chaojian adalah master terbaik. Dia adalah kekuatan tertinggi di reruntuhan suci Xiaoyao ini dan bahkan dalam perubahan dunia. Saat ini, Xiao Chaojian duduk di kursi pertama dan melihat 4 sosok di kedua sisi tubuhnya. Saudara laki-laki kedua, saudara laki-laki ketiga, saudara laki-laki keempat dan saudara laki-laki kelima, apa yang harus kamu lakukan? Xiao Chaojian mengenakan jubah piton dengan rambut panjang dan berkata dengan rendah hati. Keempat orang di bawah,
setelah membaca satu persatu pos ibadah di tangannya, terdiam sejenak. Pemimpin klan Ye, telah menjelaskan bahwa mereka harus mengambil orang. Xiao Hongwei bersenandung pada saat itu, si Meiyun datang bersama Lu Ji dan Ye Hengsong. Tidak jelas. Jika kita tidak melepaskannya, kita tidak akan menyerah kali ini. Xiao Hongjun, anak ketiga, juga berkata saat ini, Mu Qingyu tidak ada di sini. Kaisar Hijau terbatas di surga ke-9, dan keberadaan ketiga kaisar tidak diketahui sekarang. Keluarga kamu ini masih sangat sombong. Petik 2. Pemimpin klan, gerakan saja orang dan kuda dan sentuh mereka dengan klan Ye. Xiao Zhenchuan bersenandung saat ini, saya rasa mereka tidak akan bisa mengenali kekuatan keluarga Xiao kita jika mereka tidak membiarkan beberapa wanita dari keluarga Ye melihatnya. Ya, Xiao Hongtian, yang berusia 5 tahun, juga berbicara pada saat itu. Di keluarga Xiao, Patriark Xiao Chaojian, Xiao Hongwei, Xiao Hongjun, Xiao Zhenchuan dan Xiao Hongtian adalah adik dari keluarga pedang dinasti Xiao, dan mereka juga merupakan orang Humeral dari keluarga Xiao. Mendengar perkataan keempat bersaudara itu, Xiao Chaojian terlihat acuh tak acuh. Kalian semua mengira perang harus dimulai, bukan? Xiao Chaojian berkata lagi, saya mendapat kabar bahwa Fei Huang Shenzong dan klan Jiwa siap menghadapi klan Ye. Sekarang, jika kita merobek wajah kita dengan klan Ye, bukankah itu klan Jiwa dan Fei Huang Shenzong siapa yang mendapat manfaat? Begitu ucapan ini keluar, beberapa orang terdiam. Tapi, pemimpin klan, jika Mu Yun membawa Xiao Yuner dan Mu Yudan pergi, bagaimana kita bisa menghadapi klan Xiao? Selain itu, potensi Xiao Yuner tidak terbatas. Ini melibatkan rahasia asal-usul orang Xiao kita. Mu Yudan tidak sederhana. Kami orang Xiao telah tinggal bertahun-tahun dan menghabiskan begitu banyak usaha. Bagaimana kita bisa menyerah sekarang? Petik 2. Ya, beberapa orang sulit menerimanya untuk sementara waktu. Jika benar-benar ingin melawan klan Ye, klan Xiao akan menderita kerugian besar. Tapi tidak mungkin untuk menyerah. Xiao Chaojian berkata perlahan, jadi kali ini, jika Mu Yun ingin membawa kembali istri dan putrinya, dia harus menunjukkan kekuatan. Begitu ucapan ini keluar, mereka semua melihat ke arah Xiao Chaojian. Saya pernah mendengar bahwa anak ini dulu mendominasi wilayah Huatian Liusong. Jika Anda ingin membawa pergi Xiao Yuner dan Mu Yudan, Anda bisa, tetapi Anda harus memenangkan anak Xiao saya. Begitu ucapan ini keluar, mata beberapa orang yang hadir berbinar. Oke, ini bagus. Xiao Hongwei mengangguk dan berkata, Tianjiao di keluarga Xiao tidak lebih buruk dari keluarga Ye. Karena putra ini adalah Hua Tianjing, maka kami akan bertarung dengan murid Hua Tianjing. Aku putra dari keluarga Xiao. Bisakah aku lebih buruk darinya? Xiao Chaojian berkata lagi, agar aman kali ini, aku telah mengingat Xiao Yuliu. Mendengar ini, wajah keempat orang lainnya sedikit berubah. Pemimpin klan, Xiao Yuliu akan tiba di Tongtian. Apa yang harus dia lakukan jika dia dipanggil kembali? Orang-orang Xiao kita tidak kurang dari 10 anak berbakat, siapa yang tidak bisa mengalahkannya? Mu Yun. Begitu dia mengatakan ini, Xiao Chaojian menggelengkan kepalanya. Kamu tidak boleh lupa bahwa putra ini adalah putra dari Mu Qingyu dan Ye Yuxi. Bisakah dia menjadi orang biasa? Kali ini, meskipun dia berada di 6 alam transformasi surga, aku masih gelisah ketika membiarkan Xiao Yuliu kembali. Namun, jika dia bertarung di alam surga, klan Ye tidak akan mau. Yang terbaik adalah memikirkannya. Xiao Chaojian menghela nafas, jika kita Xiaozu mengubah Tianjing Erlang, dan kita bukan lawan Mu Yun, itu hanya senyuman untuk menjaga Xiao Yuner dan Mu Yudan. Mendengar ini, Xiao Hongwei dan Xiao Hongjun mengangguk satu demi satu. Definisi sang patriark benar. Jika murid terbaik klan Xiao bukanlah lawan Mu Yun, tinggal bersama Xiao Yuner dan Mu Yudan hanyalah lelucon. Di tahun-tahun awal, keluarga Ye juga mengirimkan orang dengan harapan keluarga Xiao bisa menyerahkan Xiao Yuner dan Mu Yudan kepada keluarga Ye. Namun saat itu, keluarga Xiao menolak keluarga Ye dengan alasan keluarga Ye bukanlah keluarga Xiao Yuner, melainkan keluarga Xiao mereka. Dari sudut pandang nenek moyang mereka memiliki hubungan yang mendalam dengan Xiao Yuner. Kali ini, Mu Yun datang sendiri. Alasan ini tidak mudah digunakan sekarang. Masalahnya sudah selesai. Di sisi lain, kalian secara bertahap mendekati kota Giok. Sebagai inti dari kebangsaan Xiao, kota Giok secara alami luas dan kuat.
Ketika burung jin pengilahi mendarat di atas kota Giok, kota yang luas itu tampak seperti padang rumput tanpa batas, yang membuat orang merasa seperti hutan belantara. Kota Safir, ini, bisik Mu Yun. Postur tubuh burung jin peng, dewa Taoisme, berhenti dengan mantap di depan kota Giok. Saat ini, di luar kota Giok, banyak sosok orang Xiao juga berdiri di udara satu persatu. Sosok pertama berpakaian ungu, rambut panjang diikat, memiliki tubuh panjang dan temperamen unik. Saya Xiao Yuanying. Saya sudah lama mengucapkan selamat kepada Anda. Silakan ikuti saya. Si Meiyun ada di depannya saat ini dan berkata sambil tersenyum ringan, keluarga Xiao benar-benar rak yang besar. Keluarga Yeku mengirimkan pos doa. Ketika hasilnya tiba, maukah kamu bertemu denganku? Xiao Yuanying adalah putra dari Xiao Chaojian, pemimpin klan Xiao. Apalagi dia adalah putra terbaik. Di antara klan Ye Xingze adalah yang paling terkenal saat ini. Dialah yang kuat di surga dan lingkungan. Xiao Yuanying yang juga merupakan orang kuat yang selaras dengan surga, bisa dikatakan sebagai pemimpin dari banyak murid keluarga Xiao. Saat ini, Xiao Yuanying tidak mengatakan apapun. Seorang pemuda di sampingnya bersenandung, kamu mau datang atau tidak? Orang Xiao benar-benar tidak berpendidikan. Bicaralah dengan orang yang lebih tua seperti ini. Tidak ada yang akan mendisiplinkan mereka. Aku akan mendisiplinkan mereka untukmu. Si Meiyun mengucapkan sepatah kata, melambaikan telapak tangannya, menamparnya ke udara dan memotretnya secara langsung. Namun, pada saat ini, ketenaran yang mendengung terdengar, dan sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan pemuda itu. Dengan genggaman telapak tangan, angin palem pun roboh. Si Meiyun masih pemarah. Pengunjung itu tersenyum dan berkata, Xiao Hongtian, Tuan kelima Xiao. Si Meiyun mendengus, kupikir kalian orang Xiao bahkan tidak memiliki etika dasar dalam memperlakukan orang dan benda. Emosiku tidak bisa disebut panas. Jika Ye Yuxi ada di sana, aku khawatir itu adalah temperamen yang panas. Begitu komentar ini keluar, Xiao Hongtian tidak peduli, dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu menggunakan Ye Yuxi untuk menekan keluarga Xiao kita. Hari ini, Mu Yun datang menjemput istri dan putrinya pulang. Tidak mudah bagi saya untuk menghentikan keluarga Xiao, tetapi tidak mudah bagi orang untuk mengambilnya kembali. Begitu ucapan ini keluar, mata tenang si Meiyun menjadi agak dingin. Hadirin sekalian, tolong. Begitu berita itu keluar, orang-orang mengikuti Xiao Hongtian dan langsung pergi ke kota. Seluruh keluarga Ye tahu bahwa si Meiyun membawa tim tentara Qing Qiao untuk menjemput orang-orang di kota Giok keluarga Xiao. Si Meiyun dan partainya tidak khawatir dengan apa yang akan dilakukan keluarga Xiao. Lagi pula, jika ada yang salah dengan mereka, keluarga Xiao akan menunggu keluarga Ye membalas dendam secara gila-gilaan. Memasuki kota Giok, di jalan, banyak pejalan kaki datang dan pergi, semuanya memandang orang-orang dengan rasa ingin tahu. Apa yang terjadi? Bagaimana kalian bisa datang ke daerah Xiao? Dikatakan bahwa Mu Qingyu dan Mu Yun, putra Ye Yuxi, telah kembali ke keluarga Ye. Keluarga Ye mengumumkannya kepada dunia belum lama ini. Apa hubungannya ini dengan kedatangan klan Ye ke klan Xiao? Xiao Yuner dari keluarga Xiao dikatakan sebagai istri Mu Yun. Kali ini, dia datang untuk menjemput orang. Bisakah keluarga Xiao dijemput seperti ini? Siapa tahu, sesuatu yang besar pasti terjadi. Saat ini, semua orang sedang berbicara. Si Meiyun berada di depan, dan Ye Hengzong, sang komandan, memimpin tim. Dia melihat ke depan dan tampak serius. Dia tidak tergerak oleh komentar-komentar ini. Mu Yun penasaran dan mengangkat alisnya. Apa masalahnya? Ye Xiang melihat ekspresi Mu Yun di sisinya dan berbisik. Bukan apa-apa, aku hanya merasa keluarga Xiao sangat aneh. Sebenarnya, kami datang untuk menjemput orang. Keluarga Xiao seharusnya tidak bahagia. Saya khawatir kami tidak ingin orang-orang mengetahuinya, tetapi sekarang Anda tahu. Orang-orang ini sepertinya telah mendengar sesuatu. Ye Xiang mengangguk ketika mendengar ini. Tepat, tapi bukan apa-apa. Ye Xiang kemudian berkata, kali ini, keluarga Xiao tidak dapat menyangkalnya. Terakhir kali, kami keluarga Ye ingin menjemput seseorang. Mereka mengatakan bahwa kami bukan keluarga Xiao Yuner dan Mu Yu dan kali ini, sang suami datang menjemput istrinya dan sang ayah datang menjemput putrinya. Mereka tidak punya alasan untuk menolak. Saya juga ingin melihat apa yang dipikirkan keluarga Xiao. Ya,
Rombongan melintasi luar kota dan sampai ke dalam kota. Bagian dalam kota yang begitu besar memiliki wilayah yang sangat luas, yang juga merupakan ruang lipat. Pemandangan internal, pavilion, dan pavilion sekilas tampak megah. Konstruksi kewarganegaraan Xiao di kota Giok mirip dengan pembangunan kewarganegaraan Ye di kota Xiaoyao. Jika dipikir-pikir dengan hati-hati, kewarganegaraan Xiao sendiri dipisahkan dari kewarganegaraan Ye sebelumnya dan dibangun secara mandiri. Secara alami, ini sangat mirip. Di pusat kota, pada saat ini, sekelompok murid seni bela diri dari keluarga Xiao berdiri diam satu demi satu. Ketika sosok Tao itu berdiri di sini, ada perasaan siap tempur penuh yang menakutkan. Saat ini, Ye Xiang tidak bisa menahan tawa. Mengapa si Meiyun tidak bisa melihat ini di hadapannya? Komandan kamu Heng Song. Ya, Ye Heng Song menggoyangkan telapak tangannya saat ini. Dalam sekejap, ribuan tentara Qing Qiao melepaskan ki pembunuh mereka. Pada saat ini, roh pembunuh yang mengerikan hampir menyapu dunia dan bertabrakan dengan momentum orang-orang Xiao. Ini murni kompetisi momentum. Meskipun jumlah pasukan Ye Qing Qiao tidak banyak, masing-masing dipilih dengan cermat dan datang ke keluarga Xiao. Tentu saja, momentum yang ditunjukkan adalah 1/100. Momentum kedua belah pihak bertabrakan satu sama lain, dan waktu naik pesawat memberi orang perasaan bahwa mereka juga sangat kuat. Haha, pada saat ini, sesosok muncul di jalan di depan, dan terdengar tawa keras. Pasukan Qing Qiao klan Ye terkenal karena mendominasi seluruh reruntuhan suci Xiaoyao di dunia Changlan. Mereka masih kuat sampai sekarang. Pada saat ini, si Meiyun melihat ke depan dan berkata dengan senyuman anggun, pelayan roh pedang dari keluarga Xiao, tapi pedang Xiao Chaojian dibuat olehmu dengan satu tangan, dan reputasinya menyebar, dikirim oleh tentara Qing Qiao. Sosok Dao Dao jatuh saat ini. Muyun melihat dengan cermat saat ini. Ada 4 sosok di depannya. 1 orang di tengah sedalam gunung dan jurang. Seharusnya Xiao Chaojian, pemimpin klan keluarga Xiao saat ini. Muyun juga melihat 3 orang di sisinya, tapi dia tidak mengenal mereka. Undefinisi Ye Xiang berdiri di samping Muyun dan berkata dengan suara rendah, Xiao Hongwei, Xiao Hongjun, Xiao Zhenchuan, ditambah Xiao Hongtian barusan, kelima orang ini adalah pemegang kekuasaan sebenarnya dari kebangsaan Xiao. Kekuatan mereka adalah penguasa surga lingkungan penyegelan dan tingkat puncak. Muyun mengangguk. Pada saat ini, tokoh-tokoh Tao muncul di sekitar. Sosok-sosok itu, yang mengenakan baju besi, sangat kuat dan secara bertahap akan melawan momentum pasukan Qing Qiao. Pelayan roh pedang, prajurit inti berkebangsaan Xiao, seluruh dunia Changlan, di antara semua kekuatan yang kuat, memiliki fondasi dan kekuatan yang kuat, sehingga dapat mengembangkan kekuatan intinya sendiri. Misalnya, King Xiaojun dari keluarga Ye dan pelayan roh pedang dari keluarga Xiao. Selain itu, secara umum, kekuatan inti tersebut diserahkan kepada pejuang paling terpercaya di keluarga mereka. Ye Heng Song, sang komandan, mengendalikan pasukan Qing Qiao. Dia dipercaya oleh klan Ye. Xiao Chaojian, apakah tes kecil seperti ini gratis? Si Meiyun berkata terus terang, jika aku berani datang kali ini, aku tidak takut dengan apa yang kamu lakukan. Mendengar ini, Xiao Chaojian tersenyum dan berkata, bagaimana saya bisa mengatakan ini? Beraninya saya melakukan apapun pada Nyonya Ye Zutian. Aku tahu kamu di sini untuk membawa pergi Xiao Yuner dan Mu Yudan, dan aku tidak bermaksud menghentikan mereka. Begitu dia mengatakan ini, si Meiyun mengangkat alisnya. Kalau begitu, serahkan seseorang. Kata si Meiyun. Si Meiyun, kenapa kamu terburu-buru? Xiao Chaojian berkata dengan lemah saat ini, saya bersedia menyerahkan orang itu, tetapi saya juga bersyarat. Kamu bisa membicarakannya setelah aku menyelesaikan persyaratannya. Si Meiyun terdiam. Xiao Chaojian melihat ke arah kerumunan dan berkata, siapa Muyun? Saat ini, Muyun mendengar kata-kata itu, berjalan ke depan dan menatap Xiao Chaojian. Pohon giok menghadap angin. Xiao Chaojian berkata sambil tersenyum, Xiao Yuner adalah istrimu dan Mu Yudan adalah putrimu. Aku orang Xiao tidak menyangkal hal ini. Xiao Yuner telah menjadi anggota keluarga Xiao saya dalam beberapa tahun terakhir. Tentu saja, pada dasarnya, dia bukan anggota keluarga Xiao, tetapi kami keluarga Xiao juga menganggapnya sebagai anggota keluarga kami dari dalam keluar. Oleh karena itu, kami telah melindungi keselamatan Xiao Yuner. Muyun, kamu tahu,
Klan kamu dan keluargamu berada dalam situasi yang saling bermusuhan dengan keluarga kaisar. Kami orang Xiao, tapi kami mempertaruhkan nyawa kami untuk melindungi Xiao Yuner. Setelah mendengar ini, si Meiyun mencibir, siapa yang membuatmu dalam bahaya? Bukankah ada plotnya? Jika tidak, mengapa kamu repot-repot pergi ke dunia manusia dan membawa pergi Xiao Yuner? Xiao Chaojian tidak menyangkal hal ini. Melihat Mu Yun, dia melanjutkan, kami orang Xiao dapat melindungi Xiao Yuner. Bisakah kamu melindungi Mu Yun? Hari ini, jika kamu ingin membawa pergi Xiao Yuner, kamu harus menunjukkan bahwa kamu memiliki kekuatan yang cukup, atau potensi. Begitu ucapan ini keluar, kalian semua mengerutkan kening. Apa yang ingin dilakukan Xiao Chaojian? Si Meiyun berkata dengan tidak sabar, apa yang ingin kamu lakukan? Bisakah kamu mengatakannya saja? Xiao Chaojian tidak peduli. Dia berkata sambil tersenyum ringan, sederhana saja. Selama Mu Yun bisa mengalahkan putra Tianjing berkebangsaan Xiao saya, Xiao Yuner, kamu bisa mengambilnya. Jika tidak bisa, kamu bisa mengambilnya. Bisakah kamu melindunginya? Petik 2. Begitu ucapan ini keluar, semua orang langsung memahaminya. Setelah berbicara lama, saya hanya ingin berkompetisi. Si Meiyun berkata lagi, Xiao Chaojian, kamu benar-benar harimau yang tersenyum. Mu Yun hanyalah alam 7 tingkat yang mengubah surga. Kamu, putra Xiao, dapat mengalahkan Mu Yun dengan memilih beberapa talenta secara acak. Jika kamu berani, pilihlah 7 yang berat dan cobalah bertarung dengan Mu Yun. Hua Tian Shizong. Begitu dia mengatakan ini, Xiao Chaojian menatap Mu Yun dan sedikit terkejut. Menurut berita yang dia terima, Mu Yun hanya berada di alam 6 kali lipat dari transformasi surga. Tanpa diduga, setelah 3 bulan, dia mencapai alam 7 kali lipat. Xiao Chaojian berkata pada saat itu, ini adalah inti dari keluarga Xiao kami. Jika Mu Yun tidak mau, maka, ya, saat ini, Mu Yun berjalan keluar dan berkata sambil tersenyum tipis, ketua Xiao punya hati, aku harus turun. Mu Yun, Si Meiyun dan Ye Xingze maju satu demi satu. Jangan impulsif. Si Meiyun berkata, klan Xiao adalah kekuatan kelas 1. Setidaknya ada ribuan orang yang mengubah surga menjadi seni bela diri. Saya memilih yang terkuat. Jika 7, saya tidak khawatir, tapi 8, 9 dan 10. Itu benar. Ye Xingze juga berkata dengan hati-hati, saya mendengar bahwa Xiao Yuliu dipanggil kembali ke keluarga Xiao. Orang itu hanya selangkah lagi untuk mencapai Tongtian. Dia juga tidak ada duanya di tingkat Hua Tianjing di seluruh reruntuhan suci Xiaoyao. Melihat tatapan prihatin beberapa orang, Mu Yun tersenyum dan berkata, Paman Niang, Saudara Xingze, percayalah padaku. Begitu ucapan ini keluar, beberapa orang sedikit terkejut. Jika saya tidak memiliki kekuatan ini, bagaimana saya bisa mendapatkan ketenaran orang tua saya? Si Meiyun memandang Mu Yun dan berhenti berbicara. Perlahan, dia menghela nafas dan berkata, kamu sama keras kepala seperti ayahmu. Si Meiyun keluar, melihat ke arah Xiao Chaojian, melemparkannya ke tanah dan berkata dengan suara, Xiao Chaojian, persaingannya seharusnya sudah berakhir, tetapi jika kamu bertarung di atas roda, tidak peduli seberapa kuat Mu Yun, kamu tidak bisa menanggungnya. Hanya satu orang yang dapat dipilih dari masing-masing 7 level, 8 level, 9 level, dan 10 level. Terlebih lagi, setelah Perang Dunia Pertama, Mu Yun perlu diberi waktu untuk pulih. Jika Anda tidak setuju, saya pikir tidak perlu bersaing. Teman-teman, kami akan langsung mengambilnya. Jika kalian keluarga Xiao tidak takut, keluarga Iye tidak takut. Xiao Chaojian tersenyum dan berkata, tidak masalah. Saat ini, Xiao Chaojian memiliki senyuman di wajahnya. Mu Yun harus turun. Dia tidak menyangka Mu Yun akan jatuh begitu saja. Benar saja, dia masih muda dan penuh semangat serta tidak mengetahui kedalamannya. Bisakah Tianjiao orang Xiao dibandingkan dengan mereka yang mengubah surga dan menghubungkan surga yang dihubungi oleh Mu Yun? Masih terlalu muda. Mu Yun berjalan keluar saat ini, memandang Xiao Chaojian, dan berkata dengan tangan melengkung, pemimpin klan Xiao, aku berjanji untuk berkompetisi, tetapi aku harus bertemu istri dan anak perempuanku. Ini, ya, Xiao Chaojian melambaikan telapak tangannya dan pergi dengan sebuah sosok. Saat ini, sambil melihat ke arah kerumunan, Xiao Chaojian berkata sambil tersenyum, saya telah mengatur tempat kompetisi.
Saya rasa Anda tidak dapat yakin. Pergi dan lihat dulu. Si Meiyun tidak berkata apa-apa dan pergi bersama Xiao Chaojian dan yang lainnya. Setelah beberapa belokan, mereka sampai di sebuah lembah. Jika diperhatikan dengan seksama, lembah itu sedalam 10.000 kaki dan lebarnya ribuan kaki. Anda dapat melihat bekas pisau dan bekas pedang di sekelilingnya. Tentunya sering diuji sebagai murid berkebangsaan Xiao di sini. Ini adalah tempat di mana orang-orang Xiao kita bersaing dan mencoba. Ada susunan batas bawah di sekitarnya. Tidak mungkin menghancurkan tempat ini dengan mengubah surga. Xiao Chaojian berkata sambil tersenyum, kami tidak akan ikut campur dalam kompetisi. Apakah kami mati atau hidup tergantung pada kekuatan kami. Jika salah satu pihak mengaku kalah, kompetisi berakhir. Jika kamu tidak mengaku kalah, hidup dan mati terserah surga. Murid-murid Xiaoku mampu menanggung kekalahan. Aku tidak tahu apakah Kaisar King Yu dan putra Kaisar King Yu mampu menanggung kekalahan. Si Meiyun bersenandung, kamu kurang seru di sini. Karena kamu berjanji untuk berkompetisi, jika Mu Yun tidak mengaku kalah dan mati, Kaisar Dewa King Yu dan Kaisar King tidak akan menyalahkanmu. Apa yang kamu uji di sini? Undefinisi, jika Anda benar-benar takut pada Kaisar Dewa King Yu dan Kaisar King, Anda tidak akan memaksa orang lain untuk tetap tinggal. Xiao Chaojian hanya tersenyum saat ini. Takut, tentu saja, Kaisar Dewa King Yu Mu King Yu, itu adalah Kaisar Dewa. Seluruh keluarga Xiao dan kekuatan satu keluarga bersatu sepenuhnya, dan tidak mungkin untuk melawan Kaisar Ilahi. Namun, dunia yang luas ini bukan hanya sekedar Kaisar Ilahi. Kaisar Ming, Dewa Surga, masih ada, dan mereka dibatasi satu sama lain. Terlebih lagi, tidak ada situasi yang baik untuk kamu dan Mu. Sekarang hanya bisa dikatakan sulit untuk melindungi diri mereka sendiri. Jika hanya ada Kaisar King Yu di dunia yang luas ini, keluarga Xiao tidak akan berani meninggalkan Xiao Yuner. Mereka akan mengembalikannya dengan kedua tangan dan mengembalikannya dengan patuh. Orang-orang sedang menunggu di lembah sekarang. Tidak lama kemudian, suara pecah di udara terdengar, dan hanya beberapa sosok yang datang pada saat itu. Saya melihat sosok wanita di antara orang-orang itu, yang sangat menarik perhatian. Jubah lengan ketat berwarna mawar merah muda, rok bunga benang asap hijau, pinggang kecil yin-ying, dan pita emas muda. Pada rambut panjangnya, jepit rambut giok dan jepit rambut phoenix disisipkan secara miring. Terlihat ramping, genit dan menarik. Matanya seperti mata air, wajahnya seperti lemak yang membeku, jari-jarinya seperti daun bawang, dan lengannya seperti akar teratai. Dia memancarkan temperamen feminin dari atas ke bawah, anggun dan murni. Cukup murni untuk mempengaruhi pikiran. Di bagian samping tubuh wanita, seorang gadis berusia sekitar 7 atau 8 tahun, dengan rok panjang berwarna kuning di tanah dan sanggul di kepalanya, tampak seperti ukiran berwarna merah muda dan ukiran batu giok. Dia semurni wanita, bagaikan genangan air jernih yang membuat orang tak tega bingung. Ketika Mu Yun melihat wanita itu, dia tampak sedikit terkejut dan tubuhnya kaku. Yuner, Mu Yun. Ketika Xiao Yuner melihat Mu Yun, dia tercengang. Setelah sekian lama, dia segera mendatangi Mu Yun dan melemparkan dirinya ke pelukan Mu Yun. Tubuhnya yang lembut dan aromanya yang manis membuat Mu Yun kehilangan akal sehatnya untuk beberapa saat. Telapak tanganmu tanpa sadar berusaha meluluhkan wanita dalam pelukanmu ke dalam hatimu. Untuk waktu yang lama, Mu Yun berbisik, berat badanku turun. Xiao Yuner baik hati dan sederhana. Dia terlahir kembali tahun itu. Saat dia berada di kota Nanyun, Xiao Yuner sudah menunggunya. Sama seperti wangsinya, dia adalah objek khusus antara langit dan bumi, namun dia memiliki cinta yang dalam padanya. Mu Yun harus menghargai wanita seperti itu. Xiao Yuner perlahan-lahan melepaskan diri dari pelukan Mu Yun, menatap Mu Yun, dan berkata sambil tersenyum, kamu masih belum berubah. Lebih dewasa, Mu Yun berkata sambil tersenyum tipis, mereka adalah ayah dari beberapa anak. Secara alami, mereka akan menjadi dewasa. Mereka tidak dapat berpikir bahwa mereka adalah generasi Raja Peri seperti sebelumnya. Mereka bangga di hati mereka. Hujan dan, saat ini, Xiao Yuner melambai dengan cepat. Gadis kecil itu maju dan menatap Mu Yun dengan takut-takut. Ini ayahmu. Telepon dia. Xiao Yuner sangat bersemangat. Mu Yun berjongkok, dengan lembut mengusap kepala gadis kecil itu dengan telapak tangannya, dan berkata sambil tersenyum, besar sekali, ayah belum pernah melihatmu.
Mu Yudan memandang Mu Yun dengan takut-takut saat ini, dan memegang erat gaun Xiao Yuner di telapak tangannya. Panggil ayah. Daner, Xiao Yuner berkata sambil tersenyum, ayahmu datang menjemput kami. Mu Yudan hanya menatap Xiao Yuner dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mu Yun berkata, yah, itu tidak masalah. Aku sudah lama tidak bertemu, aku pasti berkarat. Apakah kamu benar-benar ayahku? Saat ini, Mu Yudan tiba-tiba membuka mulutnya. Ya, Mu Yun memandang Mu Yudan dan berkata sambil tersenyum, jika itu palsu, dijamin. Kamu orang jahat, Mu Yudan tiba-tiba berkata pada saat itu. Mendengar ini, Xiao Yuner buru-buru berkata, Daner, bagaimana kamu bisa bicara? Apakah kamu tidak ingin melihat ayahmu sepanjang hari? Mengapa kamu berbicara seperti itu sekarang? Mendengar ini, Mu Yudan merasa bersalah, dan air matanya mengalir. Kamu orang jahat, Mu Yudan terisak, mereka semua bilang aku tidak punya ayah. Aku bilang aku punya, setiap kali aku bertanya pada ibuku tidak memberitahuku siapa orang itu. Kemudian, permaisuri kedua tiba-tiba memberitahuku bahwa nama ayahku adalah Mu Yun. Dia adalah putra Kaisar Dewa King Yu. Semakin banyak Mu Yudan berkata, semakin gemetar tubuhnya, dan air matanya mengalir deras. Saya diejek oleh mereka setiap hari, dipaksa berlatih oleh paman-paman jahat itu setiap hari, dan ibu saya dipaksa berlatih oleh mereka setiap hari. Dia tidak punya waktu untuk menemani saya. Hanya ketika permaisuri kedua datang mereka akan menghormati saya. Mereka takut permaisuri kedua akan membekukan mereka sampai mati. Mu Yudan menitikkan air mata dan berkata sesekali, orang-orang di keluarga Xiao sangat jahat. Hanya permaisuri kedua yang baik dan menyakitiku. Kamu tidak menyakitiku. Jika kamu menyakitiku, mengapa datang kepadaku sekarang? Kamu ayah yang buruk. Kata Mu Yudan, bergegas ke pelukan Xiao Yuner dan menangis. Pada saat ini, Mu Yun berjongkok di tanah dengan tampilan kusam, mata merah dan air mata mengalir. Dia tidak menangis ketika hidup dan mati dalam keadaan putus asa. Bahkan jika tulangnya tergores dan berdarah, dia tidak akan menangis. Tapi sekarang, aku tidak bisa menahan tangis. Putrinya yang menangis. Beberapa kata saja sudah cukup untuk melihat seberapa besar kepahitan yang seharusnya tidak ditanggung oleh anak itu. Dia tidak kompeten. Saat ini, Xiao Yuner menghibur Mu Yudan dan memandang Mu Yun dan berkata, tanpa hal-hal ini, dia terlalu merindukanmu. Pada saat yang sama, Si Meiyun memandang Xiao Chaojian dan berkata dengan dingin, dia hanya seorang gadis kecil. Kalian orang Xiao benar-benar kejam. Wajah Xiao Chaojian juga jelek dan berkata, keluarga kami selalu menganggap Xiao Yuner sebagai objek budidaya utama dan tidak pernah menindas ibu dan anak mereka. Kamu berbohong, Mu Yudan, menangis keras saat ini, kamu adalah sang patriark. Kamu sama sekali tidak peduli dengan kami. Kamu hanya peduli pada peningkatan kekuatan ibumu. Jika kekuatan ibuku meningkat secara perlahan, orang-orang jahat itu akan melakukannya. Menggangguku dan membuat ibuku tidak bisa mengendur. Pada saat ini, Mu Yun menatap Mu Yudan dan matanya berputar. Ayah, Mu Yudan tiba-tiba berteriak, mereka semua adalah orang jahat. Mereka sama sekali tidak peduli dengan ibu kita. Mereka akan membiarkannya berlatih. Mereka semua adalah orang jahat. Pada saat ini, Mu Yun bangkit dan berbalik untuk melihat pada Xiao Chaojian dan orang lain di belakangnya. Ketua Xiao, Mu Yun mengucapkan kata demi kata, kompetisi. Ayo mulai, kali ini, saya ingin mengubah peraturan. Begitu ucapan ini keluar, semua orang tercengang. Mu Yun bernapas perlahan dan berkata perlahan, kamu bisa bertarung dari 7 wilayah berat Huatian hingga 10 wilayah berat Huatian di keluarga Xiao. Berapa banyak orang yang datang? Dan berapa banyak orang yang akan diambil oleh Mu Yun. Jika aku mati di sini, orang tuaku hanya akan menyebutku Mu Yun tidak kompeten. Jika aku berurusan dengan keluarga Xiao Mu, seluruh dunia akan membunuhku. Jika kalian orang Xiao mati, kalian hanya bisa menyalahkan mereka. Kalian hanya bisa menindas yang lembut dan takut pada yang keras. Saat ini, mata semua orang berubah. Mu Yun, jangan impulsif. Definisi Si Meiyun datang dan berkata, surga yang mengubah alam dalam keluarga Xiao tidak seperti yang kamu pikirkan. Bibi, mata Mu Yun tegas saat ini, dan berkata, dengan kekuatanku saat ini, secara alami tidak mungkin membunuh keluarga Xiao. Namun, putriku diintimidasi. Sekarang, aku harus mengandalkan kekuatanku untuk memulihkan minat. Xiao Chaojian,
masa depan masih panjang. Saat ini, Mu Yun bukanlah nama sesepuh, melainkan langsung memanggil nama asli Xiao Chaojian. Saat ini, Xiao Chaojian tidak terlihat baik. Mu Yun langsung keluar ke lembah. Hari ini, murid-murid Xiao, siapapun yang ingin menguji kekuatan Mu Yunku bisa bermain. Berapa banyak aku datang, seberapa banyak aku akan mengikuti Mu Yun, tapi ini adalah pertarungan hidup dan mati. Pada saat ini, Mu Yun berdiri di antara lembah dan melihat sekeliling. Di sekitar lembah, ratusan tokoh berkebangsaan Xiao telah berkumpul. Xiao Chaojian tampak acuh tak acuh dan melihat sekeliling. Karena Tuan Muda Mu Yun berkata begitu, jangan kehilangan muka dengan keluarga Xiao. Xiao Chaojian sudah mengaturnya, tapi dia tidak mengharapkan perubahan seperti itu. Terlebih lagi, melihat situasi putrinya saat ini, Mu Yun begitu sombong. Dengan kekuatannya sendiri, mengubah 7 aspek surga dan memprovokasi orang Xiao untuk mengubah surga dan kesombongan surga. Sulit untuk memperhatikan Tian Jiao Xiao. Si Mei Yun dan yang lainnya juga khawatir saat ini. Klan Xiao adalah kekuatan kelas 1, dan kekuatan arogannya secara alami tidak vulgar. Jika Mu Yun berada di alam yang sama, mereka tidak khawatir, tapi kali ini, Xiao Chaojian berkata tidak apa-apa untuk mengubah surga. Ini memang disengaja. Sekarang, ketika Mu Yun mendengar putrinya menangis, dia marah dan langsung menantang warga negara Xiao, Tianjiao. Itu bukan hal yang baik. Xiao Yuner sekarang memegang telapak tangan Mu Yudan, menyeka air matanya dan berkata, dan Petik 2. Ayahmu berada dalam situasi yang lebih sulit daripada kita selama bertahun-tahun. Kamu lupa apa yang aku katakan padamu. Banyak orang ingin dia mati. Kakekmu sangat kuat sehingga dia masih tidak bisa melindungi ayahmu. Kamu, ibu, Mu Yudan terisak, aku salah, tapi ketika aku melihat ayahku, aku tidak bisa menahannya. Xiao Yuner menepuk kepala Mu Yudan, menghela nafas dan melihat ke dalam lembah. Mu Yun kesal kali ini. Dia tidak peduli dengan konsekuensi jika dia melakukan sesuatu. Lihat ayahmu marah. Jangan bilang ayahmu tidak menyakitimu di masa depan, tahu. Ayahmu akan sangat sedih. Mu Yudan mendengar kata-kata itu, melihat ke dalam lembah, mengangguk dan berkata, aku tahu. Mu Yudan berbalik dan berkata, tetapi pada saat itu, permaisuri kedua memberitahuku bahwa ketika aku bertemu ayahku, aku harus bicara tentang keluh kesahku. Jangan biarkan aku menahannya. Mendengar ini, Xiao Yuner sedikit terkejut. Qin Mengyao. Xiao Yuner tersenyum pahit. Mungkin Qin Mengyao berpikir bahwa ketika Mu Yun datang ke kewarganegaraan Xiao, dia pasti sangat kuat, jadi dia mengajari Mu Yudan dengan cara ini. Mu Yudan berhenti menangis, menatap Mu Yun dan berteriak, ayo, ayah, pukul mereka. Mendengar suara putrinya, Mu Yun merasa sedikit lebih baik. Namun, di hadapan orang-orang Xiao, sulit untuk melepaskannya. Faktanya, 9 wanita dibawa pergi satu persatu. Ning Yuexin dan Qin Mengyao adalah milik orang lain yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Ning Yuexin pernah memiliki identitas dan kekuatan yang kuat. Qin Mengyao memiliki identitas dan bakat yang kuat. Setelah kedua wanita itu tiba di Istana Es, mereka pergi. Istana Es membutuhkan banyak usaha dan tidak mendapatkan apa-apa. Meng Zimo dan Miao Xianyu dibawa pergi oleh rumah Danti. Ye Sueki memasuki paviliun Senjian. Giok Hijau memasuki kultus Tain. Dan Wang Xinya berada di Istana Surgawi Jiuku, dan Jiwer berada di aliansi Tianyao. Orang-orang ini, dalam kekuatannya masing-masing, telah dirawat dengan baik. Apa yang dikatakan Mu Yudan belum tentu benar, namun terlihat sulitnya kehidupan ibu dan anak di keluarga Xiao. Xiao Yuner tidak ingin mengatakan bahwa dia khawatir dengan dorongan hatinya untuk melakukan sesuatu yang istimewa. Dan Mu Yun juga mengerti, dia tidak dapat melakukan sesuatu yang istimewa dengan mengubah dirinya menjadi 7 alam surga. Kali ini, karena warga negara Xiao mengusulkan untuk berkompetisi, akan lebih baik untuk berkompetisi. Mari kita lihat apakah bakat kebangsaan Xiao lebih kuat atau apakah dia lebih baik dalam menggiring awan. Keluarga Xiao, Xiao Chengze, datanglah untuk menantang. Saat ini, ketika sebuah suara terdengar, saya melihat sesosok tubuh. Ketika saya mendaki waktu, saya jatuh ke lembah, berdiri di udara, mengepalkan tangan dan menatap Mu Yun. Saya Xiao Chengze, saya di sini untuk mengalami 6 alam transformasi surga. Mendengar ini, Mu Yun mencibir, saya rasa saya sudah menjelaskannya. Saya berada di 7 alam surga.
Aku tahu, Xiao Cheng mendengus, meskipun kamu adalah 7 alam yang mengubah surga, kamu tidak perlu menggangguku. Aku cukup untuk membunuhmu di 7 alam yang mengubah surga. Mu Yun adalah putra Kaisar King Yu dan Kaisar King Yu. Itu benar. Namun, Mu Yun tidak tumbuh di bawah perlindungan 2 orang besar, dia juga tidak menerima instruksi terbaik. Sebaliknya, anak-anak mereka yang berkebangsaan Xiao, dari kecil hingga besar, menerima latihan seni bela diri dan pengajaran seni bela diri yang paling kuat. Apakah Mu Yun membandingkan dengan apa yang mereka miliki? Seolah-olah pangeran seorang kaisar, yang statusnya terdengar dihormati, menjalani kehidupan sebagai pengemis. Bagaimana dia bisa membandingkannya dengan mereka? Jika kamu mati, aku akan membantumu. Pada saat ini, kekuatan batas internal Mu Yun berkembang, dan momentum mendominasi jalan sejauh 70 meter meletus pada saat ini. Xiao Cheng mencibir dan berbisik. Formula penindas, tinju penindas. Satu kata minum, pukulan berikutnya, langsung menutupi saat ini. Keluar, Mu Yun meminum sedikit, menggoyangkan telapak tangannya dan membuka lipatannya dalam sekejap. Sebuah telapak tangan menghancurkan gunung dan sungai. Dalam sekejap, angin palem memadat, nafas dilepaskan, dan momentum agung pun pecah. Angin palem menyebar ratusan kaki, bermartabat, deras, atmosferik, dan megah. Untuk sesaat, seolah-olah langit dan bumi sedang bergulir sepenuhnya pada saat itu. Xiao Cheng tiba-tiba mengubah wajahnya. Ketika tinju itu pecah, dia ditelan oleh kekuatan telapak tangan. Saat ini, tubuhnya tampak kaku di tempatnya. Jalan utama itu 60 meter, dan langitnya 6 kali lipat. Meremehkan siapa? Jalur dominan ganda Mu Yun memiliki panjang 70 meter dan meletus seluruhnya. Satu kekuatan jalur dominan sudah cukup untuk menekan orang tersebut, belum lagi 2 jalur dominan. Pada saat ini, angin palem menderu menuruni lembah, menghantam waktu, bumi bergetar, dan pola susunan dunia tahu memancarkan cahaya, sehingga kekuatan yang tersisa tidak menyebar keluar lembah.